isu itu kan sudah terdengar bahwa dia sudah memalsukan surat untuk kematian. Mana bisa lagi dipercaya sih dia. Dia tadi juga celoteh panjang di depan pintu Polda itu. Saya akan tonton gini-gini. Udah nggak usah nantang-nantang. Dia ngapain dia harus menipu lagi masyarakat? Tuhannya aja ditipu sama dia. Contoh tangkap Adili, Jokowi dan lain sebagainya. Nggak ada hubungannya sama ijazah. Saya mau katakan bahwa mereka ini mencoba membangun satu narasi baru. Bahwa kalau masalah ijazah mereka mulai tersudut, bukan narasi yang baru. Sehingga mencari kawan untuk jadi bertempur baru. Hari ini adalah finalisasi SP3. Artinya sudah final. Semua perjalanan itu karena kita tempuh sesuai prosedur pasal 79 KUHP yang baru dan pasal 83 KUHP yang baru. SP3 baik yang sebelumnya telah diberikan kepada Egy Sujana dan juga terhadap Damai Hari Lubis atau hari ini yang kabarnya sudah diberikan kepada Rizwan Syahipar, kami nyatakan tidak sah. Dan kalau tetap dikerjakan dan dianggap sah, maka ini yang kami sebut bahwa negara tidak lagi berada di bawah kendali hukum. Dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat. Kemudian dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau need conflict verbal. Tolong dicatat bahwa putusan ini tidak menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Serahkan pada proses hukum yang ada dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, ya akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan. Status tersangka untuk Rizwan Syahipar dicabut, pemirsa. Surat penghentian penyidikan atau SP3 keluar setelah Rizwan mengajukan restoratif justice. Sementara Pengadilan Negeri Solo menolak gugatan alumni UGM terkait kasus ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi kembali batal ditunjukkan di pengadilan. Bagaimana kelanjutan kasus ijazah tersebut dan seperti apa upaya Roy Chess untuk mengungkap kasus ijazah Jokowi? Saya Aya Nufus, inilah Interupsi. Tentu saja kita akan bahas pada malam hari ini di studio Interupsi sudah hadir narasumber yang luar biasa. Di sebelah kanan saya ada Bang Rasman Nasution, ketum kami Jokowi Gibran. Selamat malam Bang. Malam. Terima kasih sudah hadir kembali di Interupsi dan juga Bang Andi Azwan yang rapi sekali pada malam hari ini. Ketum Jokman Nusantara Bersatu, terima kasih. Malam ya, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu dan juga di sebelah kiri saya sudah ada Bang Abdul Ghafur Sangaji, pengacara Roy CS. Terima kasih malam, Bang. Mbak Aya. Selamat malam. Dan juga pastinya Mas Roy Suryo tersangka fitnah ijazah Jokowi. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Kita ingatkan kembali rulesnya meskipun sudah tahu mungkin ya. Anda boleh adu argumen, adu ide dan lain-lain sebagainya. Tapi pastikan Anda katakan interupsi. Saya ke Mas Roy dulu. Mas tadi siang panas-panasan sebenarnya ngapain sih di depan gedung DPR? Ya kita menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Dan yang sudah selama 13 tahun itu ditunggu, ya kenapa kemudian ada seseorang yang sangat pengecut, yang sangat tidak negarawan, yang tidak berani menunjukkan ijazah aslinya, bahkan sudah diingatkan oleh mantan wakilnya, yaitu Pak Yusuf Kalla,
Dan bahkan kemarin itu statement bagus banget nih dari mantan Dubes Polandia, ya Pak Peter F. Gonta, yang mengatakan mau Jokowi itu menunjukkan ijazahnya yang akhirnya pun misalnya mau dibuktikan dengan segala cara itu seolah-olah asli, tetap jahat. Karena dia sudah membuat rakyatnya menderita selama sekian belas tahun. Karena Anda Itu juga bagus. sering statementnya membuat ribut di tengah masyarakat, betul itu? Iya, karena ada orang yang buat ribut. Kalau dari dulu misalnya orang itu selalu udah menunjukkan ijazahnya dengan dari dulu loh ya, nggak cuma sekarang. Tapi kalau sekarang pun sudah sampai disentil oleh Pak JK pun nggak menunjukkan, ya itu kalau dalam bahasa saya terwelu. Tapi tujuannya ke DPR apa Mas? Ingin aspirasinya terdengarkan atau mungkin ada tujuan lain? Iya, meskipun kan kita tahu lah 580 anggota dewan itu kan sekarang mungkin kalau kita dengar ya agak tidak terlalu mendengar suara rakyat. Tapi ya supaya rakyat tahu kalau kita sudah juga memberitahu DPR dengan segala cara. Kita sudah bersurat, kita juga sudah melobi, kita juga sudah meneriakkan dari luar pagar. Ada salah satu anggota DPR yang keluar mungkin? Tapi tadi mau nggak mungkin keluar karena mau keluar gimana pintu DPR-nya kita pasang banner yang besar. Jadi dia kalau mau keluar ya harus dari belakang. Oh oke, jadi memang sebenarnya tidak ingin ada yang keluar ya tidak? Ya, Cuma hanya ingin menyampaikan ya aspirasi daripada saja. nanti dia keluar malah dia pencitraan, Oke. malah dia sok mewakili rakyat gitu. Mendingan gak usah aja deh gitu. Nanti kalau mau undang kami ke dalam audiensi. Tapi cukup ramai tadi yang datang ya? Wah banyak kalau menurut salah satu podcast sahabat saya Sentana puluhan ribu katanya. Oke. Tapi enggak lah, enggak Oke. sampai lah. Oke, Paling ya 2.000-an aja. Baik. Tapi dari terakhir dari Polda Metro Jaya terkait dengan SP3 Rismon itu dari pihak Anda bilangnya tidak sah. Emangnya kenapa Mas? Ya sebenarnya nggak apa-apa, Pak Mas Kosinudin tadi bilang nggak sah. Kalau saya sih senyum saja. Yang nggak ada gunanya lagi keluar ya. Karena sebenarnya dia itu semenjak dilaporkan oleh kelompok dari pihak sana loh ya. Saya yang ngikuti laporannya aja Bill Fakih. Kemudian dari si siapa? Joshua Sinambel. Joshua, terus kemudian dari Roni itu. Ya sebenarnya dia kan sudah selesai. Selesai hidupnya maksudnya. Oke. Makanya saya nggak perlu jawab lagi ya zombie itu. Karena dia sudah dilaporkan dan bahkan memang meskipun tidak dilaporkan soal surat kematiannya. Tapi kan isu itu kan sudah terdengar. Bahwa dia sudah memalsukan surat untuk kematian. Mana bisa lagi dipercaya sih dia. Dia tadi juga celoteh panjang di depan pintu Polda itu. Saya akan tonton gini-gini. Udah nggak usah nantang-nantang. Dia ngapain dia harus menipu lagi masyarakat? Tuhannya aja ditipu sama dia. Ya ngapain? Oke, saya mau dengar tanggapannya dari Bang Rasman deh Bang terkait dengan SP3 ini Bang. Katanya tidak sah. Jadi begini, hari ini mungkin saya melontarkan dua statement. Satu, selamat buat saudara Rismon Hasyaulon Sianipar karena SP3 sudah diterima dan juga sudah preskon tadi. Kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa sidang Citizen Lawsuit ternyata itu juga tidak sesuai dengan harapan mereka. Maka bagi saya kedatangan Roy dan kawan-kawan ke DPR RI itu hanya sebagai ungkapan yang sebenarnya kalau mereka ingin mendapat perhatian dari DPR, jangankan DPR, mantan wakil presiden aja tahu masalah ini Pak Yusuf Kalla. Maksudnya kekecewaan apa di SP3 atau lagi-lagi ijazahnya menurut Pak? saya kekecewaan dari SP3-nya Rismon dan kekecewaan dari sidang Citizen Lawsuit. Dan inilah yang sebenarnya kalau saya boleh jujur katakan bahwa teman-teman kita dari Roy dan kawan-kawan ini sebenarnya sudah ruangnya makin sempit. Dan apabila mereka ingin membuktikan kepada publik bahwa posisi hari ini kesempitan itu maka diluapkan melalui sebuah kebersamaan di gedung DPR yang jumlah massanya tidak seberapa. Jadi kalau Cukup banyak tadi dikatakan oleh Mas. ya, kan kita juga sering demo ya. Jadi kalau boleh saya katakan, bayangin ya, mereka di Polda Metro bergerak ke DPR, oke? Ada juga lawyer, ada juga tersangka, ada Roy, ada Ruslan dan lain-lain. Dan mereka menyampaikan bagaimana Pak Jokowi ini, maaf ya, mereka bukan saja lagi bicara tentang ijazah di situ, tapi udah bicara masalah kasus-kasus yang lain. Contohnya apa itu Mas? Ya kan, contoh tangkap Adili, Jokowi dan lain sebagainya. Nggak ada hubungannya sama ijazah. Saya mau katakan bahwa mereka ini mencoba membangun satu narasi baru, bahwa kalau masalah ijazah mereka mulai tersudut, bukan narasi yang baru. Sehingga mencari kawan untuk jadi bertempur baru. Contoh, Pak JK ini kan masuk ke dalam pertempuran ini hari ini. Gara-gara persoalan ini. Terus saya koleksi pernyataan Roy. Saya kira kalau dia katakan 13 tahun, keliru berat. Pak Jokowi itu sejak wali kota Solo
sampai gubernur DKI, sampai presiden 2 periode, ijazah kan diberikan. Ijazah kan diberikan ke KPU, bukan kepada Mas Roy. Tidak jujur kepada publik. Nah mereka ributkan ini baru tahun terakhir kan. Jadi itu harus dikoreksi Mas Roy. Jangan orang dibangun satu narasi seolah-olah Pak Jokowi tidak mempertunjukkan pada publik. Sekarang Pak Jokowi mau. Tadi terang benderang kan, SD, SMP, SMA, S1. Nah kita tunggu. Yang menarik adalah soal interupsi itu bohong lagi. Iya, sebentar Mas Roy. Terkait dengan Pak JK itu kan Pak JK tidak ada aspal, tidak ada api Bang Rasman. Begini, saya sudah katakan Selasa yang lalu di Rakyat Bersuara bahwa apa yang dilaporkan Pak JK kok kayaknya menurut saya ya, kalau dialamatkan Rismon kayaknya kurang tepat. Harusnya akun yang dilaporkan. Karena Rismon sudah mengatakan itu bukan suara dia. Dan bahkan Roy mengatakan itu juga bukan suara Rismon. Nah pertanyaan berikutnya siapa yang harus dilaporkan? Akunnya bukan Rismonnya. Itu loh. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa salah ini ya, salah kaprah ya menurut saya istilahnya itu ya salah pihak kira-kira begitu kalau dalam konteks hukum. Saya mau dengar soal narasi baru yang Anda coba untuk ciptakan tadi dari Bang. Bukan narasi baru Mbak. Kalau ada orang yang memang 99,9% ijazahnya itu palsu, ya memang harus ditahan, ditangkap. Maka itu tidak salah. Narasi itu udah lama banget. Bahkan tadi yang mengatakan dia ijazah palsu itu mana? Mas Roy, TNI, ya. Mas Roy, yang mengatakan ijazah palsu siapa? Kami. Udah Anda punya kewenangan mengatakan ijazah palsu. Itu kewenangan dia sendiri ya. Halusinasi dia. Itu yang saya katakan tadi. Kalian jangan mendahulukan hukum gitu loh. Ada juga teman-teman dari UI Watch. Banyak banget tadi ada juga teman yang lain. Sekarang ada nggak putusan pengadilan yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu? Baca bukunya Bonatua terbaru yang berusaha dipengaruhi oleh Andi Aswan. Juga tidak ada. Tapi alhamdulillah Bonatua bukan menjadi indikator putusan pengadilan. Sendiri sudah mengatakan juga bahwa itu Dr. Bonatua bahwa ijazah Jokowi tidak pernah ada. Itu dalam buku terbaru. Tadi di launching bukunya. Jokowi mengatakan tidak pernah ada. Kata siapa tidak pernah ada metode itu jasa siapa? Mengatakan sebentar Mas Roy. Enggak ada Mbak. Mas Roy, saya mau tanya. Mas Roy, interupsi. Baca dari KPU dan itu juga dipastikan Anda tidak boleh mengatakan. Sekarang baik, coba kita dengarkan dari Bang Andi tadi interupsi. Baik, kita dari mana dia bisa dikatakan? Coba kita dengarkan tadi kata Mas Roy, Bang Andi soal dengan buku Bonatua yang Anda coba pengaruhi. Anda pengaruhi bagian mana? Saya katakan saya tidak mempengaruhi Bonatua. Bonatua itu sendiri dalam podcast saya di catatan Andi. Dia mengatakan dia dipengaruhi kok. Dia menjelaskan bahwasanya udahlah yang namanya penelitian mereka itu adalah penelitian yang tingkat 3. Iya. Bukan yang primer, tertier. Artinya omon-omon. Itu jelas dia katakan itu. Omongannya podcastnya dia aja. Kalau dia dikatakan bahwa saya mempengaruhi, apa yang dipengaruhi? Gak ada apa-apanya. Ya, Bonatua sendiri meminta saya, Bang Andi coba dong bikin ini saya kata pengantar lah. Mana? Nggak ada. Testimoni. Nggak ada udah. Ya, buat buku saya. Udah ya terbit. kan? Ya, nanti saya baca dulu bukunya. Dan dia minta sama saya. Apakah judulnya ini cocok atau enggak? Ya kan? Kalau judulnya itu menurutnya nggak cocok. Kalau pakai pro atau kontra itu baru. Kalau ijazah Jokowi tidak ada itu tidak jelas. Bukan yang benar. Tapi kalau pro dan kontra ijazah asli Pak Jokowi itu palsu itu boleh. Itu akan bisa diberikan yang namanya testimoni. Tapi saya pengen tahu emosi dari seorang Bang Rismon. Anda kan selalu menemani beliau ya setelah SP3 ini seperti apa sih Bang Andi? Dia emosinya cuma sudah kayak dulu lagi ya. Artinya udah tertukar itu. Dia ada penyesalan dalam dirinya. Ada penyesalan dalam dirinya dan juga kita lihat tadi kan dia pakai kacamata. Dia terharu untuk itu. Ya. Artinya dan juga dia lihat. Dia jelaskan 480 halaman yang dia tulis. 49 halaman hanya dia ini. Tidak ada hubungannya dengan yang namanya Jokowi White Paper punya Suryo. Makanya dia tantang tuh. Orang pakai Suryo kacamata untuk bisa bagaimana untuk saya punya bertemu dengan dia. Kesehatan kalau lagi. Aku punya pengetahuan kesehatan asli Mkes saya. Orang pakai kacamata itu untuk menyembunyikan bahwa dia akan melakukan kebohongan. Maka ketika dia tadi pakai kacamata, dia ngawur. Nah, itu lebih ngawur. Ini apa? Itu lebih ngawur. Baca bukunya. Karena saya yang di dalam. Bukunya. Dia kan ngawur. Kita dia nggak punya itu halusinasi. Orang yang di lapangan ada yang punya teorinya. Hitam atau kacamata biasa nih? Kacamata hitam. Orang ini nggak ngerti apa-apa. Bang Andi, oke. Sastra. Baik, kita jangan masuk ke psikologi kacamata tiga sastra. Memahami itu saya kira keliru ya. Kita tidak masuk ke psikologi kacamata hitam. Bang Andi, tapi terkait dengan statement SP3 yang tidak sah
Roy CS, Anda seperti apa Ya itulah menanggapinya? kalau orang mereka sudah Mana ketakutan. buktinya, Mbak? Tanya Oke. SP3-nya mana coba? Suratnya Mereka mana? Tuh. ketakutan. Ah, iya, Itu surat tunjukkan. SP3-nya. Ya. Boleh Tunjukkan. dilihatkan. Udah dipresentasikan ke sana. Oke. Kita, Ya. saya ingin Judulnya Abang aja, bacakan sedikit saja isinya kesimpulannya nggak ya Bang ya. ada. Tapi kita jeda dulu sejenak, pemirsa tetaplah di Interupsi. Tampilkan dong di sini. Anda kembali di Interupsi pemirsa, surat SP3 Rizwan sudah ada di tangan Bang Andi. Bang, mungkin Anda bisa tunjukkan atau mungkin bacakan sedikit saja Bang. Ya, jadi ini tertanggal itu 14 April ya. Surat penghentian penyidikan SP3 ini memutuskan menetapkan menghentikan penyidikan terhadap tersangka Rizwan Nasrullah Sianipar ya. Dalam laporan polisi A, B, C, D dan sebagainya. Kemudian panjang kalau kita baca ya. Yang ketiga ini dalam hal tersangka dilakukan penahanan agar segera dikeluarkan dan terhadap benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak atau dapat dimusnahkan oleh penyidik dengan membuat berita acara pemusnahan barang bukti. Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 April 2026. Tanda tangan. Tanda tangan Kombes Iman Imanuddin ya, Komisaris Besar Polisi. Interupsi Oke, Mbak, baik. interupsi. Baik, saya mau minta apa gimana? Itu research ya. Bang Sahaji, Interupsi silakan, Bang Sahaji. sebentar. Ini menarik ini. Coba tadi poin 2-nya ada putusan atau apa ya istilahnya ada diktum ya. Diktum di SP3 itu bahwa terhadap tersangka yang sudah dilakukan penahanan harus dikeluarkan. Ada bunyi seperti itu ya Bang Andi tadi dibacain. Nah, ini kan bukan artinya sesuatu yang ini. Enggak. Emang Oke. Saya mau dengar tadi benar kan? Bang, sebentar, tapi terkait dengan statement yang disampaikan dari pihak Mas Nggak, Roy artinya tidak sah, gini, itu artinya apa gini, yang artinya tidak gini. sah? Kalau tersangka ya dilakukan penahanan segera dikeluarkan. Kalau Mana ada kalau dalam hal tersangka dilakukan penahanan agar segera dikeluarkan. Oke ya. Iya. Saya tanggapi dulu ya. Kalau Menarik ini. ditahan. Saya tanggapi dulu ya, menarik. Silakan Kan Bang begitu. Sahaji. SP3 itu adalah produk Polda Metro Jaya atau produk penyidik untuk menghentikan suatu perkara pidana. Basisnya apa? Basisnya adalah pasal 24 KUHP yang baru. Ya. Kalau di pasal 103 KUHP yang lama, penghentian penyidikan berdasarkan SP3 itu cuma 3 alasannya. Ya, alasannya limitatif berdasarkan KUHP yang lama. Pertama adalah kurang bukti, kedua bukan peristiwa pidana, dan yang ketiga dihentikan karena kepentingan hukum atau karena alasan hukum. Berdasarkan pasal 24 KUHP yang baru, penghentian penyidikan diperluas oleh pembuat undang-undang. Di antaranya salah satunya adalah adanya permohonan restoratif justice, adanya daluarsa penuntutan. Nah, saya menarik ini di poin yang kedua nih. Terhadap tersangka yang sudah dilakukan penahanan harus dikeluarkan. Loh, kenapa bunyinya kok bisa seperti itu? Kan bunyinya tidak relevan. Apa yang Karena para tersangka itu tidak pernah dilakukan penahanan. Oke. Kenapa ada diktum bahwa terhadap tersangka yang dilakukan penahanan harus dikeluarkan? Oke. Loh, ini produk hukum Polda Metro Jaya, itu diktum itu diktum. Harusnya menghentikan saja peristiwa perkara pidana ini, kemudian terhadap hak-hak tersangka dipulihkan gitu. Itu cukup. Kenapa harus ada kata-kata seperti itu? Wah, ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa desain produk hukum itu tidak dilakukan secara profesional. Artinya tidak dilakukan secara faktual hukum. Kita bicara faktual hukum. Ya, faktual hukum itu artinya terhadap penghentian suatu perkara pidana, maka peristiwa pidana itu harus dilihat dilakukan penahanan apa enggak terhadap tersangka. Kalau memang tidak dilakukan penahanan, ya enggak perlu ada diktum itu karena memang tidak pernah ada surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan. Enggak pernah ada itu. Oke, saya mau dengar dari Bang Rasman. Itu Begini, Adinda. Saya mau dengar dari Bang Rasman. Kita begini ya, kalau itu sudah menjadi sebuah redaksi yang menjadi acuan bagi semua, tidak salah kalau itu disampaikan, ya tidak ada masalah. Ditahan atau tidak ditahan tidak ada masalah. Yang paling penting bahwa penyidik melihat dasar-dasar syarat-syarat untuk restoratif justice dan diterbitkannya sebuah surat SP3 maka berlaku. SP3 dimaksud. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya kan teman-teman saya ini Mas Roy, Linda Gofur dan kawan-kawan selalu mengatakan bahwa SP3-nya tidak sah. Kemudian ijazah Pak Jokowi palsu. Tersangkanya tidak sah. Kan berkali-kali saya bilang, di mana ranahnya? Gimana aslinya SP3 pun boleh dilakukan pra-peradilan. Nah, itu kita tantang pra-peradilan. Kita tantang tersangka tidak juga dilakukan. Berani untuk itu. Jadi kita kalau gini, kalau kita berdebat di ruang publik
publik seperti ini, yang ada rakyat makin rancu. Makanya saya mendukung pernyataan Pak Jokowi kemarin. Sebentar, Pak Jokowi mengatakan, ada yang menarik. Pak Jokowi mengatakan beliau meminta agar segera kejaksaan memproses dan mem-P21 perkara ini untuk segera disidangkan di pengadilan. Ini adalah hal yang maju dari Pak Jokowi. Sehingga kami mendorong agar Kejaksaan Agung lewat Kejaksaan Tinggi DKI yang memeriksa perkara ini agar segera dilimpahkan dan bersidang di pengadilan. Sehingga bisa dilihat hasilnya. Interupsi. Kalau kecacatan formil seperti ini dibenarkan, kami tidak melihat bahwa SP3 ini tidak punya dasar hukum. Kan saya katakan punya dasar hukum. Iya, kalau ada kecacatan bawa ke pra-peradilan Adinda. Abang baca dulu. Ketentuan tentang pra-peradilan terhadap SP3 itu hanya bisa diajukan oleh pihak yang berperkara. Begini. Ataupun pelapor. Kami tidak punya legal standing. Begini. Jangan gini. Jangan membenarkan suatu kesalahan prosedur hukum dengan membangun satu narasi bahwa bawa saja ke peradilan. Bawa saja ke peradilan. Penetapan tersangka keberatan nggak kalian? Gofur. Penetapan tersangka Mas Roy dan kawan-kawan kan keberatan juga. Tidak profesional. Sekarang saya tantang. Mereka tersangka kenapa tidak? Kenapa tidak buat laporan peradilan mereka ini gitu loh. Ini yang ditantang. Jadi gini. Gini. Saya hanya mau mengatakan begini. Kalian ya. Itu yang pertama. Dari mereka nih. Sebentar. Ada hal yang menarik begini. Poinnya Bang Sangaji. Poin yang kedua. Poinnya Bang Sangaji. Kalau permintaan Pak Joko Widodo segera mem-P21-kan perkara ini, saya kira juga itu menggambarkan bahwa Pak Jokowi sebagai mantan presiden tidak patuh terhadap hukum. Iya. Baik. Terima kasih. Sebentar, saya akan jawab buat apa. P21 itu bagian dari proses persidangan. Jangan potong saya dulu. Saya jelaskan buat selangkah ke persidangan. Saya jelaskan buat abang. Supaya abang paham konsep hukumnya. Begini. Gofur, jangan ajari saya tentang konsep hukum. Yang saya mau katakan adalah, Adindaku, kalau sudah P21, artinya tinggal masuk pintu persidangan itu. Kita tunggu sekarang. Kalian selalu, begini. Kalian selalu menganggap bahwa ketika sesuatu melemahkan kalian, maka kalian diam. Contoh. Sidang kalian gagal kan? Kalian nggak bersuara. Coba tadi kalau itu dibenarkan. Silakan. Itu yang saya lihat bahwa kedatangan kalian ke DPR tadi itu hanya bagian dari upaya mencari simpati publik. Publik sudah sangat tahu. Baik. Jangankan orang Kita mau tanggapi dulu terkait dengan tadi pra-peradilan yang ada katakan. Sudah bilang. Aku bantah. Mbak sebentar. Coba pra-peradilan. Aku bantah ya. Aku bantah dengan silakan Bang Sangaji. Aku bantah dengan penalaran hukum yang logis. Coba. Kewenangan menetapkan P21 itu kewenangan absolut kejaksaan. Tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Emang Pak Jokowi mempengaruhi? Tadi mendesak dulu. Saya saja sering mendesak. Sebentar Bang Rasman. Baik Bang Rasman, sebentar. Pak Jokowi mendesak. Tidak ada yang amnesia di sini. Anda sering nggak mengatakan mendesak? Kamu bilang mendesak agar Polda Metro Jaya. Baik. Kalian sering mengatakan itu. Anda pengacara. Mendesak artinya kita mau bahas soal hukum. P21 itu tidak bisa berbasis pada desakan pelapor. Kata-kata yang di luar kewenangan kalian anggap orang salah. Berdasarkan Pak Jokowi tidak salah mengatakan mendesak. Permintaan dari saya minta desak. Saya mendesak agar kejaksaan, KPK, polisi. Menurut Anda itu tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Baik, silakan Bang Sangaji. Sedikit saja. Silakan pertanyaannya. Sebentar Bang. Aduh, kita ini udah capek. Baik Mas Roy sebentar. Mas Roy. Baik, bersidang dan lain sebagainya. Kalau tidak kita tidak bisa mendengar pertanyaannya. Silakan Mas Roy. Jelaskan kepada publik. Saya bilang apa itu P21 dan basis P21 itu dari apa? Coba jelaskan kepada publik. Oke. Jadi Adinda, saya ingatkan ya. Pasalnya pasal minggu lalu, bentar dulu. Jangan diinterupsi dulu. Silakan. Gofur ini nonton. Silakan Bang Rasman jawab. Ini juga. Adindaku. Anda tidak usah merasa paling pintar, paling hebat. Kita ini bodoh semua. Mas Sangaji sebentar dijelaskan dulu. Itu adalah ketika dinyatakan berkas perkara lengkap. Oke, jelas ya? Lengkap secara administratif. Baik. Baik, kita akan dengar. Dengarin. Baik. Abang-abang, kita akan dengarkan tanggapan dari Bang Andi Azwar setelah ini. Kalau dinyatakan sudah lengkap semuanya, barulah masuk tahapan P21 tahap 2. Baik, abang-abang narasumber, pemirsa di tengah perdebatan yang panas,
Kita akan jeda dulu sejenak, tetaplah di Interupsi. Anda saya minta stop bicara. Baik. Ya, kita kembali di Interupsi. Pemirsa, saya ingin kembali mengingatkan bahwa di studio Interupsi kita boleh adu argumen, boleh adu gagasan, tapi tolong jangan menyerang secara personal. Kita profesional. Saya ke Bang Andi. Bang Andi, terkait dengan tanggapan SP3 tadi yang dikatakan tidak sah. Sebelum saya nanti ke Bang Sangaji ya. Kalau dari Anda tadi emosi dari seorang Rismon setelah penandatangani SP3 seperti apa? Ya, jadi dia mengatakan juga secara terbuka dia sudah bisa untuk tidur nyenyak untuk itu ya. Sudah bisa tidur memang, nyenyak, oke. Ya, dalam hal ini beban pikiran dia secara mentality pun terhadap apa yang dia lakukan sebagai peneliti dan dia membuat kesalahan besar untuk itu. Makanya dalam diri dia bukan dipaksa ya, bukan diminta oleh Pak Jokowi untuk membuat yang namanya revisi. Baik. Dia mengatakan kepada saya itu adalah memang saya harus membuat revisi itu ya karena saya telah membuat kesalahan dalam penelitian ini. Baik. Dan ini dia lakukan khususnya untuk Jokowi's white paper itu. Kemudian nanti Gibran Endgame itu pun juga Interupsi ini akan ditarik untuk itu. Baik. Artinya di sini SP3 ini yang telah diberikan kepada Rismon ini menunjukkan bahwa RJ itu berjalan secara on the track itu. Ya. Dan kita berharap bahwasanya yang dikatakan dari sahabat saya tadi Bang Rasman, P21 ini dalam bulan ini bisa bergulir ya, bisa ditetapkan lah oleh kejaksaan ya, sehingga yang nantinya ini akan mempercepat proses pengadilan yang ditunggu-tunggu itu. Kalau proses pengadilan di CLS itu antara warga negara dengan pemerintah atau institusi, bukan dengan Pak Jokowi. Itu adalah salah kaprah untuk itu. Baik. Anda mau interupsi terkait dengan buku? Soal buku. Iya, soal buku. Karena nggak ada haknya. Ya, orang namanya Rismon itu, si Momon itu, kemudian merevisi buku kami, buku kita bertiga. Nggak ada haknya sama sekali. Kalau dia mengaku, saya nulis 400, apa anunya dia nulis 400? Nggak ada 400, yang 200 itu aja hanya rumus dan kemudian hanya kode-kode Python. Nggak ada hubungannya. Dulu kan kita juga perjanjiannya adalah kita nulis 500 halaman. Ya, artinya apa? Orang ini udah nggak usah lagi dipercayalah gitu. Udah jelas yang ditipu tidak hanya orang, yang ditipu Tuhan sekali lagi. Dia udah menipu dengan kematiannya. Ngapain dipercaya? Makanya ngapain juga dia nantang-nantang. Kalau nantang buka blokir WA-nya atau buka komennya. Ya, kalau dia kemudian podcast lagi, silahkan buka komennya dan lihat bagaimana komen rakyat terhadap dia. Itu aja udah jelas. Ya ngapain dia mau tulis buku ini aja deh. Ya Endgame. Ya gitu, dia sudah Endgame. Nggak usah lagi tulis-tulis buku. Tapi sepertinya Rismon nanti akan hadir di bagus. pengadilan. Silahkan rakyat nonton. Silahkan pemirsa iNews besok nonton di Rakyat Bersuara. Insya Allah kan minggu depan. Dia akan jadi hadir. Tonton saja nanti. Bukan hanya bahwa itu SP3. Rismon itu sudah siap untuk menjadi saksi mahkota itu. Karena BAP tambahannya. Saksi mahkota ya. Begitu ya. Jadi tambahannya sudah itu. Jadi menurut saya, mereka ini kan selalu kan menantang kita. Tidak akan ada yang namanya RJ ya diterima ataupun SP3 yang akan dikeluarkan untuk Rismon ini. Ya. Itu selalu mengatakan begitu ya. Tetapi kenyataannya apa yang saya prediksikan bahwasanya mid of April itu akan ada interupsi. Dan ternyata benar terjadi hari ini terjadi. Baik, sebentar Bang. Bang Sangaji, saya akan kasih kesempatan untuk Anda, tapi tolong tidak menyerang secara personal. Saya tidak menyerang personal. Baik, silakan Bang Sangaji. Setelah ini saya akan kasih kesempatan ke Bang Rasman. Terkait dengan P21, kenapa tadi saya katakan bahwa kalau Pak Jokowi meminta P21, saya kira itu tidak sesuai prosedur hukum. Kenapa? Karena P21 itu adalah kode surat kejaksaan yang diatur dalam administrasi kejaksaan terkait dengan pemenuhan perkara itu sudah layak secara hukum. Yang dinilai itu dua, sebentar. Yang dinilai itu dua. Pertama adalah aspek formilnya, ketika proses penyidikan, penetapan tersangka itu sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHP. Dan yang kedua harus memenuhi semua persyaratan material. Artinya perkara itu harus menimbulkan keyakinan kepada jaksa penuntut umum bahwa perkara itu bisa dia buktikan di hadapan persidangan. Jadi yang disebut aspek materialnya itu berdasarkan P19. Kalau P19-nya itu belum bisa dipenuhi karena ini sudah juga lewat daripada 2 bulan. Ada ratusan alat bukti saksi yang harus dilengkapi. Ada 700 lebih barang bukti yang harus dilengkapi. Ada keterangan ahli yang harus dilengkapi. Pertanyaannya, sudahkah petunjuk-petunjuk kejaksaan itu dilakukan dengan penyempurnaan belum dalam berkas perkara itu? Kalau itu sudah dilakukan
selesai semua, kemudian akan dikirimkan kembali ke kejaksaan. Jadi jangan langsung kita bilang kalau dikirimkan P21 belum tentu. Karena apa? Ada potensi lagi untuk di P19. P19 itu bisa berbolak-balik. Bisa beberapa kali. Kenapa Anda bisa mengatakan ada potensi? Karena aturan hukumnya begitu. P19 hukum ya gini. P19 yang kedua, yang ketiga itu bisa diatur dalam KUHP. Ya. Karena apa? Ketika jaksa meneliti berkas perkara setelah P19 dilengkapi oleh penyidik dan kemudian belum memenuhi aspek material, karena gini, berkas perkara yang kemarin diberikan petunjuk oleh jaksa itu bukan sama sekali tidak ada dengan aspek formil. Semua aspeknya adalah aspek material. Kalau bicara aspek material berarti kita bicara kekuatan pembuktian hukum. Nah, kalau kekuatan pembuktian hukumnya belum diyakini oleh jaksa, berarti perkara itu belum bisa di P21. Jadi omongannya Andi Azwan dan yang lain bahwa akan segera P21 memangnya di jaksa. Bang, memangnya saya minta tanggapan dari Bang Rasman. Saya jelaskan dulu ya. Itu adalah kewenangan absolut. Mutlak milik kejaksaan. Itu yang pertama. Sebentar Bang Sangaji, kita mendengar tanggapan dulu. Kita mendengar tanggapan dari Bang Rasman dulu. Oke, baik. Saya debat ini sudah ratusan kali. Dan saya tidak pernah marah. Saya ingatkan siapa melawan debat saya, jangan pancing saya. Urusanmu bisa panjang dengan saya. Ya, saya ingatkan ini live nih. Saya beda. Saya bisa marah di tempat dan di luar tempat. Baik, ingat. Silakan Bang, kita fokus ke substansi dulu. Saya ingatkan ya. Jangan singgung pribadi saya. Baik, ya, kalau silakan tidak puas di luar dengan saya. Baik, silakan Bang Rasman. Tapi yang kedua saya katakan begini. Bukan begitu. Jadi begini. Bukan dialektika pribadi. Saya ingin katakan bahwa jangan serang pribadi saya. Baik, sudah. Saya bilang jangan serang pribadi saya. Saya tidak pernah menyerang pribadi kalian. Baik. Oke? Baik, kita kembali ke substansi. Urusan dengan argumentasi hukum. Gimana sih saya bilang? Baik. Anda nangkap nggak saya bilang? Saya jangan diserang pribadi saya, kita bicara konteks hukum. Jangan diserang pribadi, setuju ya Bang ya? Setuju, baik. Ya, kalau bicara media ini saya lebih duluan daripada kalian. Baik, abang harus menghargai saya sebagai host. Silakan Bang Rasman. Kembali ke substansi Bang, kita Bang. Jadi saya ingin katakan bahwa bicara substantif bukan menyerang pribadi. Baik, baik. Itu kuncinya sudah didengar? Hominem. Sudah kita tangkap. Cukup, terima Maka kasih. saya sampaikan Silakan begini. jawab, Bang. 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu, saya sudah katakan bahwa mereka ini kan kemarin ngotot. Oh itu kan cuma 14 hari. Kalau udah 14 hari berarti kadaluarsa. Ada kan? Ada. Kata-kata itu kan? Ya. Nah sekarang saudara Gofur menarik itu. Dengan mengatakan bolak-balik P19 bolak-balik. Saya yang jelaskan itu minggu lalu. Saya sendiri pernah mendampingi klien dan bahkan saya sendiri 1 tahun bolak-balik P19. Dan dia seolah-olah tahu bahwa ini aspek formil, ini aspek material. Seolah-olah dia jaksa. Yang saya mau katakan bahwa tidak ada kewajiban dari penyidik atau jaksa memberitahu kepada publik bahwa P19 kami itu inilah petunjuk-petunjuknya. Memang menjadi kewajiban bagi polisi untuk memenuhi semua kewajiban dari petunjuk jaksa. Sehingga kalau dinyatakan lengkap, kan tidak mesti saya bilang harus material, harus formil, kita udah ngerti lah. Maka saya katakan bahwa kalau Pak Jokowi meminta agar dilakukan segera P21, untuk dilakukan sidang perkara. Kalau sudah sidang di pengadilan, dapatlah kebenarannya. Apakah ijazah ini asli atau palsu? Kan itu yang kita cari sekarang. Dan itu bukan intervensi ya? Bukan intervensi. Saya aja sering meminta itu tolong. Segera kita desak biasa. Baik, terima kasih Pak Rasman. Dia mematahkan argumentasi. Silakan. Ya selanjutnya Anda tadi ingin melanjutkan Bang Sangaji. Kalau ketentuan pelaksanaan P19 memang 14 hari. Seharusnya berdasarkan surat edaran, surat petunjuk dari Jaksa Agung nomor 1 2026, harusnya ini perkara dikembalikan SPDP-nya. Kalau P19 bolak-balik itu harus tetap dalam kurun waktu 14 hari. Ya. Kurun waktu 14 hari ketika berkas perkaranya dinyatakan tidak lengkap lagi, dikembalikan lagi oleh jaksa. Ingat, jaksa melaksanakan ketentuan KUHP dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara 14 hari. Kemudian mereka kembalikan lagi kepada penyidik. Penyidik sudah lewat dari 14 hari, seharusnya jaksa kembalikan SPDP-nya. Itu aturan mainnya. Kalaupun nanti dikembalikan, Anda tahu dari mana? Anda tahu dari mana dia mengatakan tidak dikembalikan itu? Lagi kepada dari mana? Harusnya mematuhi 14 hari, kemudian jaksa memberikan P19, itu juga dalam kurun waktu 14 hari. Dikembalikan lagi kepada kejaksaan dalam kurun waktu 14 hari. Jadi bolak-balik itu harus tetap dalam tenggang waktu. Saya mau tahu, Anda tahu dari mana itu tadi cerita-cerita itu?
14 hari, 15 hari, belum ini, belum itu dari mana? Oke. Apa nggak baca Enggak dasarnya dari mana? Nggak baca KUHP ya? Bukan, maksud saya Anda tahu dari penyidik nggak itu maksud saya. Silakan jawab, Abang Bang. baca KUHP. Bukan, saya mau tanya. Bukan cerita 14-15 harinya. Anda kan bilang tadi kan harusnya Itu SPDP, ditentukan oleh harusnya KUHP. SPDP dikembalikan. Enggak, Itu tahunya Anda ditentukan oleh bukan. KUHP. Silakan, Anda tahu Anda tahunya dari mana? Tahunya dari mana Baik, itu loh? silakan. Kita berikan Bukan dari kesempatan untuk buku, menjawab. tahunya dari Saya penyidik jelaskan. atau dari jaksa itu loh. Saya jelaskan. Oke, dia akan menjawab. Bang. Bang Sang aja akan menjawab, silakan. Penalaran hukum itu basisnya adalah regulasi. Oke. Nah. Basisnya adalah kaidah hukum. Dengerin tuh. Kalau penyidikan ini menggunakan KUHP yang lama, Ya. karena asasnya adalah asas transistoir, yaitu asas transisi hukum, karena masih dalam tahap penyidikan, diatur dalam pasal 361 KUHP yang baru, Apal dia, Pak. bahwa terhadap proses penyidikan yang belum naik tahap penuntutan, menggunakan KUHP yang lama. Ya. Makanya RJ-nya Rismon menggunakan KUHP yang lama, kalau menggunakan KUHP yang baru, dia nggak akan dapat RJ. Oke. Karena ancaman pidananya di atas 5 tahun. Nah, kalau kita kembalikan pada pasal 138 KUHP yang lama, maka diatur dalam ayat 2. Silakan diperiksa, abang kalau mau baca boleh kalau ada itu. Pasal 138 ayat 2 mengatur, pasal 183 ayat 2 Enggak, mengatur bahwa... saya nggak nanya Sebentar itu dulu, sama ini Anda. regulasinya, ini regulasinya. Yang saya tanya, Anda tahu dari mana? Tidak apa dari jaksa, apa dari polisi? Loh, ini regulasi. Sehingga kita semua tahu lah regulasi. Itu kan undang-undang, aturan. Yang saya mau tanya, Anda tahu dari mana? Jaksa atau polisi kah? Karena Anda seolah-olah sudah mengambil kewenangan jaksa sama polisi gitu loh. Saya punya pedoman dari kejaksaan. Saya nggak nanya itu. Berarti jawabannya tadi regulasi katanya, Bang. Regulasi itu normatif. Jawabannya regulasi. Kalau normatif, kita semua tahu kalau Itu normatif. Oke. Pendidikan itu basisnya apa? Enggak, tahunya iya kita tahu Basisnya itu. adalah kaidah yang Maka saya diatur dalam katakan, KUHP. kalian ini kan banyak ketidakpuasan nih. Baik. Tidak puas dengan tindakan penyidik, lapor propam. Baik. Saya mendengar Lapor paminal. Oke. Bukan argumentasi. Itu di Anda dari pihak Anda memperbolehkan Saya jika mau lapor ya, Bang. silakan. Silakan. Kalau regulasi tidak Persilakan. Apa nggak paham pasal Baik, ini? baik. Kita akan bahas lengkapnya. Usai jeda pemirsa, tetap ada. Saya tidak bicara pasal yang saya tanya Anda tahu dari mana. SP21 di kasus ijazah Jokowi mungkin masih punya tanda tanya besar, tapi terkait dengan Rismon yang akan menjadi saksi mahkota, kemungkinan besar akan terjadi. Kalau tanggapan dari Anda, Bang Sangaji? Oke, kita bicara lagi-lagi hukum di dalam konteks pengertian yang diatur dalam KUHP. Kalau tadi selalu disampaikan bahwa Rismon akan jadi saksi mahkota, saya kira ini yang perlu kita luruskan pemahaman-pemahaman hukum yang salah gitu. Saksi mahkota itu kan dipersepsikan seolah-olah itu adalah saksi kunci. Di dalam KUHP pengertian saksi mahkota bukan seperti itu. Saksi mahkota itu adalah seorang pelaku tindak pidana yang statusnya sebagai tersangka maupun terdakwa bersedia bekerja sama dengan penyidik ataupun penuntut umum untuk memberikan keterangan terhadap pelaku-pelaku lain yang masih di dalam konteks penyertaan tindak pidana atau delneming. Jadi Rismon tidak bisa diajukan sebagai saksi mahkota. Iya, Kenapa? jelas itu. Ada dua alasannya. Pertama, Rismon tidak memenuhi definisi apa yang disebut dengan saksi mahkota. Karena hari ini dia sudah dapat SP3, berarti dia tidak bisa lagi diajukan sebagai saksi mahkota. Karena saksi mahkota berbeda dengan saksi yang lainnya. Kalau saksi lainnya itu adalah saksi yang mengetahui, mengalami, dan melihat atau merasakan suatu tindak pidana. Dia punya pengetahuan tentang itu. Saksi mahkota beda. Saksi mahkota itu diambil dari tersangka atau terdakwa yang keterangannya itu akan membongkar pelaku-pelaku lain, makanya di atasnya diberikan mahkota. Mahkotanya itu dua. Pertama adalah diberikan keringanan penuntutan dan diberikan keringanan hukuman. Karena Rismon sudah mendapatkan SP3, yang ngapain lagi dikasih mahkota? Cukup jadi saksi biasa aja. Ya itu satu. Yang kedua, saksi mahkota itu hanya bisa diajukan dalam konteks pasal 72, 73 KUHP yang baru. Itu hanya bisa dalam konteks penyertaan tindak pidana atau delneming. Ya, mungkin pasal-pasal ini, pasal-pasal ini tidak ada delnemingnya. Karena apa? Penelitiannya Rismon berdiri sendiri. Tidak ada kaitannya dengan penelitiannya Mas Roy. Tidak ada keterangannya dengan penelitiannya Dr. Tifa. Baik, terima kasih, Artinya Mas. yang akan diuji di dalam persidangan adalah penelitiannya Rismon sendiri. Tidak ada kaitannya dengan hasil penelitian terima kasih, Mas Sangaji. Saya mau tanya Pak Adi. daripada saksi mahkota. Saksi mahkota ini memang diksi atau memang Rismon ini punya kunci-kunci yang sebenarnya bisa digunakan di mana? Terima kasih, Mas Sangaji. Saya silakan Bang Adi dulu. Silakan. Diam dulu, udah kebanyakan ngomong. Silakan Bang Adi. Jadi intinya gini, Rismon sudah tanda tangan untuk BAP saksi tambah, BAP tambahan. Sudah sebagai tanda saksi. tangan? Sudah. Saksi tambahan, bukan Ya, sudah untuk itu, untuk jadikan saksi juga di sidang Pak Jokowi nanti. Oke. Ya, jadi intinya ya,
kalau saya lihat nih secara psikologis, ya, dengan keluarnya Rismon, ya, dengan mendapatkan SP3 dia sebagai orang bebas sekarang, ya agak sirik-sirik dikit lah, gitu loh. Ya, Siapa yang sirik maksudnya? kita tahu lah, mereka tuh pada sirik juga sebetulnya, ya, karena ancamannya sudah mendekati. Artinya, dalam bulan ini, menurut ya pendapat saya, ini P21, akhir April, ya, kelihatannya akan seperti sana. P21 akhir April. Akhir April, pendapat saya, ya. Jadi persiapan aja evidence yang benar, karena selama ini kita nggak melihat evidence yang mana gitu, barang buktinya. Nggak ada sama sekali. Baik. Ijazah, dia nggak punya ijazah Pak Jokowi yang mana yang dibilang asli. Yang ditunjukkan 99,9%. Ini adalah ijazah palsu. Di kita challenge, mana ijazah asli yang kau bilang punya Pak Jokowi. Yang ditunjukin ijazah orang lain. Lucu kan buat saya. Nah artinya, apa yang tadi dikatakan oleh Rismon 15 Desember 2025. Dia melihat itu dan dia tersentak bahwa itu ada. Kemudian dia katakan, saya mau mengatakan ini, bahwa ini adalah asli. Tapi di arranger oleh penasihat-penasihat hukum itu untuk mengatakan palsu, palsu, dan palsu. Baik, Rismon sudah tanda tangan BAP untuk nantinya bersedia menjadi saksi. Iya kan bukan saksi mahkota, gak apa-apa lah. Itu istilah hukum biar orang hukum lah yang lebih ngerti. Dan ini jelas ngerti hukum lah orang ini. Tapi Anda merasa iri tadi? Enggak ada iri. Bahkan kami tadi ketika bicara tidak ada hak dia untuk kemudian melakukan koreksi terhadap buku yang sudah terbitkan. Sebelum 11 Maret. Rismon itu adalah Rismon yang prabayar, ya. Setelah itu dia menjadi pasca bayar. Makanya ketika kami tadi keluar dengan kaos ini, ya, ini adalah kaos Jokowi White Paper yang kami tulis waktu itu bertiga, ya. Saya, kemudian ini Dr. Tifa, dan ini sudah tertutup, udah diplester. Sudah ada plester? Udah diplester sama teman-teman, karena ini untuk mengingatkan. Respon itu juga sekarang diadukan oleh Pak JK, yang juga mengadukan si plester ini, si plester Matutina yang sekarang ketakutan dan kemudian menghilang. Jadi sebentar lagi, ya ini plester ini akan nasib yang sama pada Respon. Dia menghadapi 2 tuntutan hukum. Ya, bolehlah dia RJ di situ, boleh. Tapi 1 ijazahnya yang palsu dan kemudian masih ada soal surat kematiannya. Dan yang ketiga tadi dia diadukan oleh Pak JK. Meskipun itu saya harus bilang juga itu adalah memang itu EI. Tapi bagaimanapun juga EI tetap ada yang membuat, Mbak. Siapa yang membuat itu EI itu, dan ketika ngomong dengan Andi Aswan, Respon itu tidak menolak, tidak apa. Dia malah akan mengatakan bahwa ya untuk mencari itu cari saja penyandang dananya. Jadi mensreanya ada. Udah, nanti tunggu saja. Baik, saya mau tanggapan dari Bang Rasman terkait hal ini, Bang. Begini, kalau saudara, saya tanggapi dua-dua ya. Gofur mengatakan bahwa kita bicara regulasi, ya memang itu memang kita paham. Yang saya ingin tanyakan tadi, apakah Gofur mendapat informasi dari penyidik atau dari jaksa? P21 tadi ya? Sehingga tidak P21, sehingga dikembalikan dan lain sebagainya. Itu boleh saja. Tetapi yang saya mau katakan bahwa ini fakta yang terjadi hari ini. Sehingga tidak boleh kita terkesan kalau dalam debat itu kita beradu argumentasi. Bukan menyatakan kita paling pintar. Itulah teori dalam berdebat. Karena sejak tahun 2012 saya udah di TV. Kemudian tentang Roy Suryo. Roy Suryo ini kalau saya lihat dia satu sisi bahasanya ya, mohon maaf ya. Kalau saya, tapi saya belum pernah dituduh ini. Kalau saya dituduh saya laporin. Ini tadi dia mengatakan bahwa Rismon ijazah palsu. Bayangin. Rismon ijazah palsu. Rismon kalau Anda nonton, laporin ini. Iya. Memang ini produk jurnalistik. Sudah dilaporin juga, tapi kita akan ambil langkah hukum. Respon itu sudah saya hanya katakan bahwa iNews, Rakyat Bersuara, Interupsi itu adalah program yang sangat menarik buat rakyat. Tapi tidak membolehkan kita untuk melakukan justifikasi kepada orang. Jadi, jeleknya mereka ini, kalau dalam tim mereka dipuja-puji. Kalau sudah keluar dari tim, itu paling jelek. Keluarlah omon-omon, si plester, dan macam-macam. Nah, saya mau katakan begini. Kalau kita memang ingin mencari kebenaran material dari ijazah seorang Joko Widodo, tidak ada pilihan lain. Di mana pilihannya? Di pengadilan. Ya udah, ditunggu di pengadilan. Di Citizen Law Suite. Mereka ini berharap. Tengok pengacara dulu Taufik, tadi nggak nongol lagi dia. Biasanya Taufik nampil terus itu. Kabur. Tiba-tiba tidak ada. Begitu dinyatakan kandas, maka dia bilang kami akan buat gugatan baru. Boleh saja. Tapi orang melihat bahwa oh ternyata hasilnya nihil. Zero. Dan kalau zero, lalu apalagi upaya hukum? Banyak. Maka untuk mengembalikan kepercayaan publik,
datanglah ke DPR. Ini pikiran kita nih. Nggak ada. Di balik itu, Rismond dapat SP3. Saja. Nah kalau Rismond mengatakan takut berdebat, saya telepon tadi Rismond, ada beliau nih di Polda Metro. Ya. Saya hanya ingatkan begini, Lae, karena dia orang Batak, Lae ndak usah keluar kalian dulu, karena di depan tuh banyak mereka. Ada beberapa orang mereka di Polda Metro. Oh iya kami di dalam Lae. Mereka ke DPR baru mereka keluar. Karena kita nggak mau benturan, gitu loh. Iya. Nah kita hanya membangun satu narasi. Rismond mengatakan ke saya, dia bilang, Lae, tanya kepada Roy, ada tidak satu saja jurnal dia. Jangankan buku. Itu nggak ukuran, gimana sih? Orang nggak ngerti nih. Tidak ukuran, kita mengaku. Ukuran loh itu. Mengaku ahli telematika. Ahli telematika. Tidak pernah ada jurnal telematika. Tidak pernah ada buku telematika. 700 halaman hanya 49 halaman. Itu pun dikirim lewat chat WA. Saya sebagai seorang dokter malu saya. Menyusun skripsi S1. Disertasi atau tesis S2, S3. Jadi kalau bagi saya, diukur indikator keilmuan kita itu adalah dari apa yang kita buat. Iya, karena itu begini, bagaimana sarjana atau master kemasyarakatan menjadi ahli telematika. Yang jelas, jadi bagi saya keilmuan itu udah membohongi masyarakat, keilmuan itu diukur dari seberapa jauh apa yang kita lakukan. Yang terakhir, Rismond bilang begini, Bang, kalau dari 700 halaman saya buat 480 halaman, maka dalil-dalil yang mereka gunakan di dalam buku tersebut, saya sudah baca buku itu, saya beli. Baik Jokowi White Paper, baik Gibran in Game. Saya sudah baca. Dan dari buku itu tidak satu pun saya menemukan kesimpulan. Itu hanya cerita-cerita. Lah 11.000 triliun juga mana? Hanya cerita ngambang. Gak ada, dia lalu memang saya jujur akui ya, dari 700 halaman itu memang yang agak berbobot Rismond. Maaf ini. Tetapi dia sudah menarik. Bagaimana dari 3 peneliti, satu orang keluar, bisa mengatakan layak dari buku. Nggak layak. Buku sampah jadinya. Berarti artinya penelitian ini menurut Anda tidak berbobot. Jadi kalau bagi saya penelitian mereka itu adalah penelitian yang berbau cerpen atau cerita udahlah nulis buku aja atau cerita bersambung kira-kira begitu. Terkait dengan SP3 dari Rismond, saya mau tanya Bang Sanghaji, dari pihak Anda Roy Suryo CS ini mau ada fight terkait dengan SP3, apa memang secara hukum tidak bisa Anda mengajukan pra peradilan? Lah memang tidak bisa diajukan pra peradilan terhadap SP3 yang sudah didapatkan tersangka, tidak bisa ya. Jadi jangan di-challenge kepada sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan putusan CLS Solo. Putusan CLS Solo itu lagi-lagi adalah putusannya NO. NO itu artinya need on fair card. Di dalam putusan perdata itu kan ada 3. Diterima sebagian atau diterima keseluruhan, kemudian ditolak atau kemudian dinyatakan tidak dapat diterima atau putusan NO. Nah, ini putusannya NO. NO itu artinya tidak diperiksa pokok perkara. Jadi berbulan-bulan serangkaian proses pembuktian perdata, terutama basisnya adalah pada pembuktian formil, bukan material. Ini bukan pidana. Ini pembuktian perdata adalah basisnya formil. Selama berbulan-bulan pembuktian formil, itu ternyata tidak dipertimbangkan oleh hakim. Dikesampingkan oleh hakim karena apa? Karena memang hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBG, ini adalah hukum acara perdata Belanda, ya, yang mas kita pakai, beda dengan KUHP, kita punya KUHP sendiri. Yaitu adalah ketika eksepsi diterima, eksepsinya adalah gugatan yang diajukan oleh Dr. Taufik itu dianggap bukan nomenklatur dari gugatan CLS. Sehingga status ijazah itu statusnya adalah masih status tapi kan katanya kalian udah pakar-pakar semua. Saya kan sudah pakar semua. Artinya dengan adanya bukan kan katanya udah pakar semua. SP3 pun gini. SP3 sebentar. Dua ya, saya jawab dua-duanya lah. Kan katanya udah pakar. SP3 itu artinya tidak menjawab ijazah ini asli atau palsu karena SP3 itu adalah produk hukum untuk tersangka. Kemudian yang kedua terkait dengan putusan CLS Solo yang amar putusannya adalah NO, tidak membuktikan apa-apa terhadap ijazah Pak Joko Widodo, sehingga ijazah ini statusnya masih status quo. Asli atau palsu belum teruji sama sekali. Mas Roy, berarti artinya SP3 tidak menutup seluruh cerita dari penelitian Anda. Ijazahnya tetap 99,9% palsu dan buku Dr. Bonatua sudah menegaskan ijazah ini adalah tidak ada yang asli. Dan kemudian sudah jelas sebentar lagi itu akan dibongkar semua oleh kelompok Bonjowi bahwa kelengkapan ini yang katanya SD, SMP, SMA, nggak ada semua itu. Boleh itu nggak ada asli, nggak ada. Sedikit Bang, berarti dari tim Anda akan terus mengawal kasus ini juga ya? Saya mau katakan bahwa dalam kasus Pak Jokowi ini supaya tidak makin melebar kemana-mana, maka fokuslah ke kasusnya. Apa itu?
yang bergulir di Polda Metro Jaya. Baik. Apa itu yang sedang diperiksa pokok perkaranya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kita hargai dengan jaksa hukum ya. pemeriksa. Itu. Ya udah, kita Baru tunggu. kalau itu terjadi, maka proses hukum yang ditunggu rakyat, jangankan di kota, di desa, di pulau, di Semuanya pulau menunggu. yang tidak ada di sana jaringan apa-apa, ya, dia pergi ke Batam, salah satu pulau di Batam, baru ke Batam, baru dia lihat internet atau YouTube, ketemu saya, Pak, bagaimana ijazah Pak Jokowi? Penyanyi di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanya juga ke saya, Baik. serius. Baik, Bang Andi. Jadi Tadi terakhir saya Oke. katakan begini. Saya mau jelasin ya, saya bolak-balik ini yang terakhir. Singkat Roy, ya. saja, Bang, singkat Saya saja, tidak mau bicara tentang pribadi saya. Oke. Bas, Baik. berita acara sumpah itu Oke. dibekukan karena saya Baik. melakukan satu tindakan di pengadilan. Baik, Oke, baik. tunggu. Udah, ada Kalau ngaku mau aja, lihat udah. track record Rasman, lihatlah sebelum itu berapa puluh kali saya sidang di pengadilan. Baik. Nah, ya Dan udah salah satu bisa, yang saya yang penting menangkan PT sekarang. UN adalah melawan Ya. Gubernur Sumatera Baik. Utara, Edi Rahmayadi. Baik, terima Yang kasih. penting ya. Bang Andi Terima terakhir kasih. SP3 tidak akan menutup Ya seluruh kan? cerita ini. Itu Anda aja akan udah terus tetap faktanya mengawal apa. ya. Jadi SP3 ini merupakan rudal balistik sijil yang ditembakkan dari Iran ke Israel Baik. terhadap Ahli perang. mereka Sekarang aku Roy ahli Suryo perang. dan Aduh, Terima kawan-kawan. kasih Bang Andi. Pokoknya udah Ya nggak pemirsa bisa lagi lah. SP3 ini mungkin menutup satu pintu namun tak serta-merta menutup seluruh cerita. Publik menanti di antara fakta dan narasi yang terus berkejaran. Akan kemana kasus ini berlabuh? Saya Ayah Nufus nantikan interupsi pekan depan. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh